Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 14 PRD akan menjelaskan mengenai blockchain. Kelompok kami beranggotakan Gracia Tiada Sidabutar dengan NIM 196222240. Saya Bramfil Nathaniel Tagalun dengan NIM 196222241. Saya Angelika Aliwinata dengan NIM 196222272. saya Kayla Belvanandira dengan NIM 196222273. Saya Muhammad Royhan dengan NIM 196222306. Dan saya Sami Muhammad Haikal dengan NIM 196222307. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian blockchain. Blockchain adalah catatan digital yang dikelola oleh sekelompok komputer yang tidak dimiliki oleh satu entitas tunggal. Selanjutnya, konsep blockchain dibagi menjadi 4. Yang pertama, terdesentralisasi, yang kedua, kesepakatan atau konsensus, yang ketiga, immutable, dan yang keempat, transparan. Yang pertama, terdesentralisasi, itu artinya sistemnya tidak terpusat, artinya semua pengguna yang ingin bergabung di blockchain bisa ikut melihat dan mengelola semua kegiatan pencatatan yang ada di dalamnya. Kami menggunakan analogi Google Documents, yaitu contohnya, misalnya kita akan mengerjakan soal di Google Document yang aksesnya terbuka untuk semua orang. Bila dibuka di komputer manapun, isinya pasti sama, yang artinya semua orang bisa mengakses dokumen yang sama. Lalu yang kedua ada konsensus atau kesepakatan. Misalnya di dokumen tersebut terdapat pertanyaan yang harus dijawab oleh semua orang yang membuka Google Dokumen tersebut. Maka dari itu ada aturan yang diberlakukan yaitu hash chain di mana menambahkan jawaban sebelumnya ke jawaban yang baru. Contoh yang pertama itu misalnya dalam satu blok pertama soalnya 3 ditambah 2 jawabannya 5 dan jawaban tersebut disimpan di blok pertama. Lalu pertanyaan kedua 4 ditambah 3 di mana jawabannya 7. Jawaban tersebut ditambahkan dari jawaban blok sebelumnya yaitu 5 dan hasilnya 12. Dan 12 ini disimpan di blok kedua dan berlaku untuk blok-blok selanjutnya. Jadi kalau ada yang punya jawaban sendiri, orang tersebut harus mengikuti suara terbanyak atau kesepakatan konsensus. Lalu yang ketiga ada transparan. Transparan ini maksudnya transaksi Bitcoin bisa dilihat oleh banyak orang. Namun pengguna bersifat anonim yang orang lihat itu hanya sederet angka dan huruf. Jadi walaupun transparan, tapi privasi tetap terjaga. Lalu yang terakhir ada tidak dapat dirubah, itu artinya kalau misalnya ada orang yang mau curang atau memanipulasi jawaban, dia harus mengganti pula rentetan jawaban-jawaban sebelumnya atau blok-blok sebelumnya. Dan itu hampir tidak mungkin dilakukan karena semakin banyak jawaban baru, maka semakin banyak pula jawaban lama yang harus diganti. Karena kerumitan ini, data di blockchain bersifat immutable atau tidak dapat dirubah. Selanjutnya, kami akan bahas mengenai jenis dari blockchain. Yang pertama adalah private. Satu organisasi mengontrol blockchain private yang juga disebut dengan blockchain terkelola. Otoritas menentukan siapa saja yang dapat menjadi anggota dan hak apa saja yang dimiliki dalam jaringan. Blockchain private hanya terdesentralisasi sebagian karena memiliki batasan akses. Salah satu contoh dari blockchain private adalah Ripple, di mana jaringan pertukaran mata uang digital untuk bidang bisnis. Selanjutnya, konsorsium. Sekelompok organisasi mengatur jaringan blockchain konsorsium. Organisasi yang dipilih sebelumnya berbagi tanggung jawab untuk memelihara blockchain dan menentukan hak akses data. Nah, industri yang banyak organisasinya memiliki tujuan bersama dan mendapat manfaat dari tanggung jawab bersama seringkali memilih jaringan blockchain konsorsium ini. Misalnya, konsorsium jaringan bisnis pengiriman global adalah konsorsium blockchain nirlaba yang bertujuan untuk mendigitalisasi industri perkapalan dan meningkatkan kolaborasi antar operator industri maritim. Jenis selanjutnya adalah hybrid atau hibrida. Blockchain hibrida menggabungkan elemen dari jaringan private dan public, di mana perusahaan dapat mengatur sistem berbasis izin private bersama dengan sistem publik. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengontrol akses ke data tertentu yang disimpan di blockchain sekaligus menjaga data publik lainnya. Perusahaan juga menggunakan kontrak pintar yang memungkinkan anggota publik untuk memeriksa jika transaksi private telah selesai. Yang terakhir adalah publik. Blockchain publik tidak membutuhkan izin dan memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung.
Semua anggota blockchain memiliki hak yang sama untuk membaca, mengedit, dan memvalidasi blockchain. Orang-orang umumnya menggunakan blockchain publik untuk bertukar dan menambang mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi dari blockchain ini. Seperti yang tertera di slide, ada banyak sekali fungsi-fungsi dari blockchain. Namun, hingga saat ini, manfaat blockchain yang paling sering digunakan adalah untuk mengamankan transaksi cryptocurrency seperti Bitcoin, mata uang digital, atau berbagai aset digital lainnya. Kemudian ada supply chain. Nah, untuk manajemen rantai pasokan atau supply chain, teknologi blockchain bisa memberikan manfaat dalam hal efektivitas biaya. Sederhananya, blockchain dapat digunakan untuk melacak pergerakan barang dari asal mereka, jumlah, dan juga sebagainya. Kemudian ada properti. Blockchain dapat membantu untuk memfasilitasi transaksi properti agar terjadi untuk lebih cepat dan lebih dapat diandalkan. Transaksi dalam industri properti cenderung rumit dan mahal, ditambah lagi partisipasi beberapa perantara seperti firma hukum dan sejenisnya, sehingga menggunakan blockchain merupakan suatu solusi yang sangat membantu. Untuk smart contract sendiri merupakan sebutan untuk kontrak yang terprogram di mana setiap perjanjian dicatat dalam kode komputer di blockchain. Dan untuk voting juga sama, untuk penyimpanan data dan sebagainya sangat dimudahkan oleh adanya blockchain. Dan untuk keuangan dan juga mata uang digital, pemanfaatan blockchain kerap menjadi pilihan utama dalam contohnya cryptocurrency karena dapat mempertahankan catatan transaksi secara aman dengan prinsip desentralisasi pembelian. Oke, kemudian adalah keunggulan-keunggulan dari teknologi blockchain ini. Keunggulan yang pertama yaitu aman. Nah, jaringan blockchain ini diamankan menggunakan teknologi kriptografi yang sangat menjamin keamanannya dari berbagai macam serangan. Ini sebenarnya juga sudah dijelaskan pada bagian konsep tadi dengan analogi jawaban berentet bahwa untuk mengubah suatu data harus mengubah data-data di belakangnya, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Sehingga data transaksi akan sangat sulit untuk dipalsukan dan transaksi akan menjadi aman. Lalu poin selanjutnya adalah transparan. Nah, pada teknologi blockchain ini, semua data transaksi yang pernah terjadi pada sebuah blockchain publik dapat diakses secara mudah melalui berbagai situs, seperti Etherscan. Data ini biasanya berupa hash chain, yaitu rentetan kode berupa angka maupun huruf yang acak. Hash chain ini ibarat isi jari dan hanya berjumlah 64 digit. Lalu untuk poin selanjutnya adalah blockchain yang bersifat peer-to-peer. Nah, peer-to-peer ini sendiri adalah pengguna ke pengguna. Jadi tidak ada pihak ketiga seperti bank. Jika biasanya kita transaksi melalui bank, kita tentunya akan membayar biaya admin terlebih dahulu. Nah, keunggulan blockchain di sini adalah kita tidak perlu membayar biaya admin dan langsung transaksi dengan orang yang mau kita ajak transaksi. Lalu yang selanjutnya adalah anonimitas data transaksi. Nah, di sini walaupun hash chain ini dapat dilihat oleh banyak orang, tetapi hash chain ini tidak akan bisa dilacak ke data-data pribadi pengguna atau orang yang terlibat dalam transaksi. Jadi, transparansi ini juga sangat aman. Jadi, hash chain ini hanya untuk mencatat transaksi. Tidak bisa dilacak ke data pribadi orang-orang yang terlibat. Lalu, poin selanjutnya adalah global. Nah, di sini salah satu kelemahan jika kita menggunakan pihak ketiga seperti bank adalah sangat sulit untuk transfer uang ke misalnya negara lain gitu. Nah, sementara jika kita menggunakan teknologi blockchain, ini transaksi ini kan sangat mudah dilakukan. Sekian, lanjut ke bagian kelemahan.
Selanjutnya, kita masuk ke kelemahan. Nah, yang pertama membutuhkan energi besar. Teknologi blockchain sendiri membutuhkan energi listrik yang cukup besar. Energi ini dibutuhkan penambang sebagai node yang memproses penambahan blok dalam rantai blockchain. Tadi kan sudah dijelasin nih, salah satu fungsi dari blockchain untuk mata uang digital. Contohnya Bitcoin. Jadi menurut CCAF, Bitcoin itu dapat mengkonsumsi sekitar 80 TWh listrik per tahun, atau sekitar 80 miliar kWh listrik per tahun. Yang kedua ada kepadatan jaringan. Kepadatan jaringan dalam sebuah blockchain dapat menyebabkan berbagai hal seperti biaya transaksi mahal, proses transaksi lambat, dan bahkan transaksi gagal. Blockchain generasi awal seperti Bitcoin dan Ethereum hanya dapat memproses sejumlah transaksi dalam satu waktu. Yang terakhir, skalabilitas. Skalabilitas sendiri artinya kemampuan suatu sistem, jaringan, atau proses untuk menangani penambahan beban yang diberikan. Nah, karena teknologi blockchain sendiri masih dalam tahap perkembangan, dan kita belum mengetahui nih apakah jaringan tersebut dapat menahan beban saat digunakan oleh jutaan orang sekaligus dalam waktu bersamaan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah perkembangan. Pada perkembangan blockchain ini dibagi menjadi tiga, yaitu perkembangan generasi pertama, kedua, dan ketiga. Generasi pertama ini adalah saat di mana ide blockchain ini ditemukan. Pada tahun 2008, seorang individu atau yang bernama Satoshi Nakamoto itu menguraikan teknologi blockchain dalam bentuk modernnya. Satoshi Nakamoto ini sekarang disebut sebagai penemu dari blockchain pertama, yaitu Bitcoin. Ide Satoshi mengenai blockchain Bitcoin ini menggunakan 1 megabyte blok informasi untuk transaksi Bitcoin. Banyak fitur dari sistem blockchain Bitcoin yang tetap menjadi pusat teknologi blockchain, bahkan hingga saat ini. Lalu, generasi kedua ini adalah generasi di mana penerus dari blockchain pertama yaitu Bitcoin mulai berkembang. Beberapa tahun setelah mata uang generasi pertama muncul, developer-developer mulai mempertimbangkan aplikasi blockchain di luar mata uang kripto. Contohnya adalah Ethereum. Ethereum adalah salah satu mata uang kripto setelah Bitcoin yang memutuskan untuk menggunakan teknologi blockchain dalam transaksi transfer aset. Contohnya dari penggunaan Ethereum dalam transaksi transfer aset ini adalah pembelian NFT yang dahulu pada 1 tahun atau 2 tahun lalu sempat viral. Lalu kontribusi signifikan dari penemu tersebut adalah fitur dari kontrak pintar. Lalu generasi selanjutnya adalah generasi ketiga atau generasi di masa kini atau masa depan. Ketika perusahaan menemukan dan mengimplementasikan aplikasi baru, teknologi blockchain terus tumbuh dan berkembang. Perusahaan memecahkan batasan skala dan komputasi dan peluang potensial tidak terbatas dalam revolusi blockchain yang sedang berlangsung. Contoh dari hasil blockchain pada perusahaan saat ini adalah itu terjadi contohnya di perusahaan Walmart. Pada perusahaan Walmart di Amerika Serikat, perusahaan tersebut menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan dokumentasi terhadap distribusi produk pangan yang berasal dari petani dan supplier. Sehingga itu akan mempersingkat dari waktu dan juga pengeluaran dalam keuangan. Karena hanya perlu pengecekan dalam bentuk digitalisasi. Sekian dari hasil presentasi perkembangan. Sekian juga dari hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 14 dengan materi blockchain. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau kalimat dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.